Enggak sih, bukan nggak pernah. Nggak pernah di sini makanya. Kalau di sini tolak. Kopi Ana mana ya? Oh itu tuh. Mama itu. Kopi Ana. Oh, serius. أنه درجات في الجنة وأيوين علينا من بركاته وأسراره وبمنفعة علومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نتقرب إليك بالصلاة على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين امتثالا لأمرك وتصديقا ومحبة الله وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولقوله صلى الله عليه وسلم. أهلا بذلك فتقبلها منا بفضلك واجعلنا من عبادك الصالحين ووفقنا لقراءتها على الدوام بجاه إنك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتخرج به القراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل مخلوق له. آمين. عبدك ورسولك إمام الخير وقبل الخير رسول الرحمة. اللهم واسع مقام محمد الذي يولد في الأولين والآخرين. اللهم إنا نسألك ونتشفع في صلاة على سيدنا محمد أن تقضي حاجتنا يا الله أن تقضي حاجتنا فإنه لا يقضي حاجتنا. يا حي يا قيوم نستغيث يا مغيث اغثنا يا مغيث اغثنا يا مغيث صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Amin ya Allah. Waj'alni waziran min ahli amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, para hujat, tokoh masyarakat, Abisus, Saibul Bait, Saibul Hadis, itu Bapak RT, dan juga para guru-guru, juga lupa pula pada jamaah sekalian yang tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Bersama-sama mengharapkan ampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama yang utama adalah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah
wa syukru ala ni'amillah. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali bermuajah, bermusafahah, bersilaturahmi. Tidak ada lain tujuan kita yaitu mencari ridha Allah dan ridha daripada Rasulullah dengan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini menjadikan wasilah diampunkan segala kesalahan dosa kita, yang besar maupun yang kecil, yang terasa maupun yang tidak terasa, dan juga mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomahan dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para atba tabi'innya, dan juga mudah-mudahan salawat dan salam ini senantiasa tercurah limpahkan kepada kita semuanya selaku umatnya yang mengharapkan syafaatnya. Maka mudah-mudahan kita nanti kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jamaah sekalian, kita melanjutkan ke hancak kita I'anatul Talibin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Babus shalah. Ya syar'an aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim, wa sumiyat bidzalika listimaliha ala salati lughatan wa hiya ad-du'a'u wal mafrudatu al-'ainiyatu khamsun fi kulli yawmin wa lailatin ma'lumatun min bid-darurah. Jadi pelajaran kita selanjutnya yaitu akan menerangkan tentang masalah salat. Salat wahiyya syar'an, menurut syarak. Ya, salat itu aqwalun wa af'alun. Aqwalun daripada kata qaulun, qaulani, aqwalun. Jadi ucapan-ucapan. Di dalam salat ada ucapan-ucapan ataupun bacaan-bacaan. Wa af'alun dari kata fi'lun, ya, fi'lani, af'alun, dan perbuatan-perbuatan. Jadi dalam salat itu bukan hanya ada bacaan, tapi juga ada perbuatan-perbuatan. Mahsusatun, yang ditentukan, enggak sembarangan ucapan yang dibaca ketika sholat, enggak sembarangan perbuatan yang dilakukan di dalam sholat. Jadi ada ucapan dan perbuatan yang khusus, ya. Jadi kalau misalkan keluar daripada itu bukan sholat. Ada ucapan yang nggak dikhususkan, nggak termasuk. Ada perbuatan yang nggak dikhususkan, berarti nggak termasuk kepada sholat. Muftatahatun, yang dimulai bitakbiri, dengan takbiratul ihram, ya. Jadi ucapan dan perbuatan yang ditentukan yang dimulai dengan takbiratul ihram, muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Itu baru namanya sholat. Jadi kamu udah tahu tuh ya. Banyak nanya, Pak, apa sih sholat teh? Oh, ini bapak udah ngaji malam. Waduh, masya Allah. Ucapan dan perbuatan yang ditentukan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu sholat menurut
menurut syarat. Apa itu syaratnya? Agama, ketentuan agama Islam. Ya. Wa sumiyat bidzalika listimaliha ala sholati lugotan. Ya. Dinamakan itu sholat, ya, karena listimaliha, ya, ngawangku kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa kitanya mengurung itu sholatnya ala sholati atas makna sholat lugotan menurut lugo. Apa menurut lugo? Wahia ad-du'a'u, yaitu doa. Jadi sholat dinamakan sholat karena di dalam sholat itu mengurung kepada doa. Ya, diawali dengan takbiratul ihram, kemudian kita baca doa iftitah. Kemudian di dalam Fatihah juga ada doa ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ketika kita sami Allahu liman Rabbana lakal doa semua kan? Kemudian duduk antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian kalau kita salat subuh ada doanya enggak? Ada, namanya doa qunut. Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini birahmat asyarru ma qadait. Ya. Itu semua enggak keluar daripada doa. Ya, maksudnya apa? Jadi ketika kita sholat itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di dalam sholat itu penuh dengan doa yang kita baca. Kalau kita ngerti ya, apa yang kita baca, insya Allah akan menambah kehusuan kita di dalam sholat. Ya. Saya mah nggak ngerti, tapi pengen nyusu. Gimana caranya? Ulama fuqaha mengatakan cukup. Ya. Hasil kehusuan di dalam sholat, kita ingat apa yang sedang kita baca dan apa yang sedang kita kerjakan. Oh, saya ini lagi melaksanakan rukun sholat, ya, baca Fatihah. Oh, saya lagi melaksanakan rukun sholat ruku. Makanya kita harus tahu tuh, ya, sholat itu harus dengan ilmu. Al ilmu imamul amal wal amal tabi'un lahu. Ya, ilmu adalah imamnya amal dan amal mengikuti ilmu. Jadi kita ibadah harus mengikuti ilmu, bukan mengikuti akal atau hawa nafsu. Ya, emang kalau hawa nafsu semuanya pengen buru-buru aja. Iya. Masya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Ya, komo gitu. Kalau ada yang lain mah gitu ya. Itu Masya Allah. Ya, di dalam sholat itu kita harus perhatikan. Ya, sebab awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama yang akan ditanya oleh Allah nanti di yaumil qiyamah adalah salat. Ya, enggak puasanya dulu, enggak zakatnya dulu, enggak hajinya dulu, tapi salatnya dulu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faida sholahat sairu amali. Kalau salatnya baik, bagus, rapi, ya, nggak bolong, sholatnya nggak semau dewek, ya, rapi, insya Allah sholahat sairu amal, maka amal yang lain pun akan baik, ya. Jadi tergantung sholatnya. Gitu. Nah,
Jadi yang dinamakan salat menurut lugah itu waya doa adalah doa ya, kita doa namanya salat ya. Setiap doa kalau menurut bahasa mah itu namanya salat, tapi menurut syara mah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan itu namanya salat. Kalau menurut bahasa setiap doa namanya, kita mau makan, doa makan apa? Allah baik lana. Allah baik lana apal udah makan. Oh, bolanya. Kalau menurut bahasa itu salat. Kenapa? Karena doa. Ya. Kemudian wal mafrudatu al ainiyatu khamsun fi kulli yawmin. Wal mafrudatu lan utawi pira-pira salat kang den farduaken al ainiyatu kang bangsa fardu ain iku khamsun 5 fi kulli yawmin ing dalam saban-saban dina walailatin lan wong maklumatin kang den hinawaru minadini saking agama bidarurati kalawan darurat nyata darurat itu. Jadi sholat itu ada yang dipardukan ya, ada yang disunahkan. Yang dipardukan juga terbagi lagi ya. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, ada berapa sholat yang dipardukan, yang fardu ain? Ya, fardu ain itu apa sih? Suatu keperluan terhadap individu perorangan yang bisa diwakili. Ya, pribadi nggak bisa diwakili. Yang bisa aku lagi sholat lagi ogah mas sembahyang, neng bapak tolong ya misalkan ya sekalian sembahyangnya tambah rokaat tambah bapak rokaat gitu. Nggak bisa diwakilin, harus sembahyang itu nggak bisa diwakilin ya, nggak bisa diwakilin. Jadi kenapa? Karena keperluan terhadap individu perorangan itu. Kemudian ada yang namanya fardu kifayah. Fardu kifayah apa? Suatu keperluan terhadap kaum muslimin, tapi andaikan dilaksanakan ya, walaupun satu orang itu bisa menggugurkan kewajiban semuanya. Seperti mana? Seperti sholat mayit ya, mandiin mayit itu fardu kifayah. Jadi kewajiban tuh pada kita semuanya, kita wajib nih. Wajib harus bisa sholat mayit, wajib harus bisa mandiin. Tapi andai kata walaupun ada satu orang yang mandiin ataupun yang nyolatin, kita gugur kewajiban. Tapi kalau misalkan nggak ada yang nyolatin, nggak ada yang mandiin, semua dosa. Semua dosa. Itu namanya fardu kifayah ya. Seperti belajar tajwid ya, yang dipimpin oleh guru kita itu fardu kifayah. Kalau nggak belajar dosa semuanya. Misalkan satu kampung nggak ada yang belajar tajwid, dosa semuanya. Kan beda kalau tajwid mah belajarnya hukumnya fardu kifayah, tapi prakteknya fardu ain. Prakteknya fardu ain. Jadi gimana maksudnya? Ketika kita baca Al-Quran, wajib harus pakai ilmu tajwid. Masya Allah, orang yang baca Al-Quran menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ketika dalam sholat 200 kebaikan. 200 kebaikan ketika kita baca Al-Quran di dalam sholat. Tuh ya, kalau misalnya di luar sholat
Ya, sholat masih di dalam sholatnya bari 200. Kemudian sholatnya bari duduk bagi orang yang sakit rukhsah. Hukmu yataghayyar min su'uba ila su'la, hukumnya berubah dari sukar menjadi mudah. Nggak bisa kita berdiri, boleh duduk sholat silahkan. Ya, iya nggak apa-apa. Itu nggak bisa bari duduk, bari tidur miring. Ya, nggak bisa tidur miring, bagi apa? Mengkarak. Ya, nggak bisa mengkarak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kubur. Itu mah langsung akal beduk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa? Ada yang meninggal. Siapa itu? Si fulan nggak sholat. Si fulan nggak sholat meninggal. Masya Allah. Ya, itu. Jadi kembali lagi, hukum di dalam sholat yang dipardukan, yang bangsa ainnya itu ada 5 fi kulli yaumin wa lailatin. Itu asalnya bukan 5 tapi 50 ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihijrahkan. Ya, ketika Rasulullah diangkat jadi Rasul 11 tahun, kemudian datang perintah sholat. Pada waktu kanjeng Nabi diangkat jadi Rasul belum ada perintah sholat, belum. Ya. Setelah 11 tahun beliau diangkat jadi Rasul, baru ada perintah untuk melaksanakan sholat. Perintah ini enggak melalui malaikat Jibril, langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung menghadap kepada Allah. Inilah apa saking istimewanya, saking pentingnya ini. Ya, contohnya kalau kita surat penting kan nggak melalui orang, langsung panggil presiden. Penting soal ini surat ini ya, langsung ya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pada bulan Rajab tanggal 27 ya, Isra Mi'raj. Nah, asalnya 50 waktu. Setelah mendapatkan perintah daripada Allah 50 waktu, itu Rasulullah kemudian bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Nah, di situ Rasulullah mendapatkan titel daripada Allah Habibullah. Habibullah apa? Beda dengan titel yang lain. Musa kali, ya, Isa Ruhullah, Ibrahim Khalilullah. Semua nabi itu ada pangkatnya, tapi yang paling tinggi pangkatnya adalah Habibullah. Kenapa? Karena setiap ucapan perbuatan Rasulullah itu dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata ana Habibullah wal musalli alayya Habib. Ya, aku adalah kekasih Allah, dan orang yang membaca salawat adalah kekasihku. Paman arada ayuhibal habib palyusir sallallahu habib. Kalau kita pengen dicintai oleh orang yang mencintai ya aku, yaitu Allah, maka banyakkan membaca sholawat. Jadi sholawatnya bukan kita dicintai sama Rasulullah saja, Allah pun mencintai kepada orang yang membaca sholawat. Ini jangan kurang, kita dalam satu hari itu minimal 100 kali ya. Kalau guru itu wasiatnya begitu ya, ketika beliau mau wafat 100 kali minimal ya, apalagi 1000 kali ya. Itu jangan panjang-panjang. Sallallahu alaihi wasallam cukup. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Mundir bin Fuad Al-Musaw, beliau 100.000 sehari. 100.000 ya. Kalian sama nonton di TV ya kan? Masyaallah. Paling 100 itu enggak sampai 10 menit. Enggak. Sallallahu alaihi wasallam.
55 menit pasti ya, paling 55 menit lah. Jadi sholawat ya, sholawat, dahsyatnya sholawat itu bisa mengampunkan dosa seperti api memadamkan air itu. Dan sebab kata Rasulullah, asiru min as-salihah ya bihayati amarallah jami'a makhlukati ayastaghfiru lahu ba'da mautihi. Masya Allah, hadis utamanya. Aksiru ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam aksiru minas salati alayya, perbanyaklah ya membaca salawat kepadaku, fa innaha bihayatihi, pada ketika hidupnya ya. Aksiru minas salati alayya fi hayati amarallah jami'a malukati ayastaghfiru lahu ba'da mauti. Kita diperintahkan untuk membaca salawat ketika kita hidup ya. Hidup, kalau udah mati bisa besok ya. Ya orang mati salawat. Ibadah salawat itu ketika kita hidup. Ngaji sedekah ke kita hidup. Udah mati mah nggak ada ngaji lagi, ada juga diaji. Haji ketika mati mah nggak ada sedekah, ada juga di sedekah. Di sedekah. Jadi mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk membaca salat ketika kita hidup kita sebanyak mungkin, sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena nanti ketika kita meninggal dunia, ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memintakan ampun kepada orang yang membaca salawat ketika hidupnya. Jadi kita udah mati tadi, doain ke malaikat, karena kita sering baca salawat. Insya Allah ya, Masya Allah. Banyak sekali keutamaan di dalam masalah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asalnya itu salat itu 50 waktu ya, karena Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, wahai Habibullah, nggak akan kuat ya umatmu 50 waktu ya. 50 waktu nggak akan kuat, sebab udah aku coba kepada umatku ya, yang kurang daripada 50 waktu itu ya. Kenapa? Karena umatmu nanti ya tuh keadaannya sangat lemah, nggak seperti umat-umat sebelumnya. Orangnya gede-gede, kuat-kuat, gitu kan? Ya akhirnya kata Nabi Musa, ada inisiatif dari Musa, coba sekarang kembali lagi kepada Allah, minta keringinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Nabi sombong enggak? Enggak, walaupun pangkatnya Habibullah lebih tinggi daripada pangkat Nabi Musa. Nabi Musa presidennya kali bahasa ya, Abdul Mahlukat wa Abdul Mawjudat. Ya, coba kalau misalkan kita ya ada presiden dinasihati sama rakyat biasa, kira gimana? Wah, udah tahu apa modelnya gitu. Udah ini mah, udah gitu kan? Tapi Rasulullah nggak menerima nggak? Tawadhunya Rasulullah dilarang karena tawadhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya akhirnya Rasulullah balik lagi kepada Allah, sujud di hadapan Allah. Ya, Islam. Ya, kata Allah. Ya, irfa' rasaka is'al, angkatkan kepala dan minta apa yang engkau ya minta. Kata Allah, kata Rasulullah, ya Allah, salat yang 50 waktu yang engkau perintahkan kepada umatku, sesungguhnya umatku nanti tidak akan mampu untuk melaksanakan yang 50 waktu. Untuk itu ya Rasulullah minta keringanan, yang akhirnya diringankan oleh Allah. Yang tadinya 50 waktu sampai enggak 5 waktu dulu, belum 45 sampai 9 kali Rasulullah
bolak-balik minta memohon kepada Allah, minta keringanan. Kenapa? Karena ingat kepada umatnya, ingat kepada kita. Coba kalau misalkan Nabi, ya, enggak minta keringanan kepada Allah, enggak ingat kepada kita sebagai umat, coba. Sebentar-bentar lagi udah sholat, sebentar lagi udah sholat. Kapan mau usahanya, paribasanya, iya enggak? Kapan mau pengantinannya, Masya Allah. Udah mandi lagi, mah keburin. Ya Allah, itu Rasulullah, ya. Rasulullah mementingkan kepada kita sebagai umatnya. Ingat kepada kita sebagai ini umatnya, baru ingat kepada Rasulullah. Naudzubillah min dzalik, ya. Tuh, yang asalnya 50 waktu sampai 5 waktu. Ngan 5, walaupun 5 waktu itu tidak mengurangi pahalanya yang 50. Tuh, untungnya kita jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ibadahnya sedikit, ibadahnya sebentar, tapi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikul yamin walatin, setiap hari dan malam, maklumatin yang sudah diketahui ini daripada agama, bidorurati dengan nyata. Udah kita ketahui masing-masing, ya. Walaupun anak kecil pasti udah tahu. Neng, sembahyang berapa yang wajib? 5. Apalagi kita udah tua, ya. Berapa? 5. Boleh nggak 4? Nggak boleh. Ini Masya Allah semuanya masih 4 masih 4 waktu aja nih, ya. Kenapa? Siangan wae subuhnya. Siangan wae subuhnya. Masa kita subuhnya itu minta ke Allah, Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Ya. Apa? Laporan ke Allah. Kita laporan ke Allah. Kita minta ke Allah di situ. Ya Allah, Allahumma hdini fiman hadait, berikanlah kami petunjuk. Ya. Itu semua doa, Masya Allah, kalau kita ngahar atau arti daripada bacaan-bacaan yang kita baca, ya. Mudah-mudahan ya kita bisa mengartikan bacaan-bacaan yang kita baca ketika kita sholat. Untuk apa? Untuk nambah-nambah kehusyuan kita di dalam masalah sholat. Bagaimana kalau misalkan orang yang kufur terhadap yang 5 waktu itu, mengingkari kufur itu, ya? Wah, sembahyang mah cuma 4 rakaat, cuma 4 waktu, ya, cuma 4 waktu. Yang wajib cuma 3 waktu, katanya. Yang wajib cuma 4 waktu. Kenapa? Karena Rasulullah pada waktu Isra Mi'raj pun subuhnya enggak langsung dikerjain. Tuh ada wae ya dalilnya, Masya Allah, pintar nih berarti orang. Tuh, Rasulullah pada waktu Isra Mi'raj, pada waktu Isra Mi'raj subuhnya enggak langsung dikerjainnya cuma sembahyang johor, asar, maghrib, isya, kemudian subuhnya baru menyusul. Nah, bagaimana tuh kalau orang yang kufur terhadap kewajiban sholat yang 5 waktu, maka hukumnya payak puru jahiduha, hukumnya kufur orang yang mengingkari sholat yang 5 waktu. Walam tajtami hadhil khamsatu li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan salat yang 5 waktu ini tidak kumpul, ya, bagi selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak, ya. Jadi seperti Nabi Adam sembahyang subuh johor doangan. Ya. Johor doangan. Nabi Daud, ya, sholatnya cuma sholat asar,
Nabi Sulaiman sholatnya cuma sholat maghrib. Nabi Yakub sholat isya. Nabi Yunus sholat subuh. Jadi nabi-nabi yang lain enggak kumpul tuh sembahyang yang 5 waktu, cuman satu waktu. Yang 5 waktu hanya bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa furidat, ketemu di sini. Wa furidat lailatal Isra'i ba'da nubuwati bi asyi sirina wa salasati asyhur. Dan dipadukannya itu salat yang 5 waktu pada malam Isra. Pada malam Isra Mi'raj ba'da nubuwati bi asyi sirina wa salasati asyhur. Jadi setelah Kanjeng Nabi diangkat menjadi nabi ya pada waktu umur kenabiannya 10 tahun 3 bulan 10 tahun 3 bulan. Jadi makanya kan ada yang mengitukan ulama ikhtilafnya, ada yang 11 tahun, kemudian 11 tahun menggenapkan daripada bilangan bulannya. Lailatul Sab'in wa Syina min Rajab. Jadi bertepatan pada tanggal 27 bulan Rajab. Tinggal berapa bulan lagi nih kita? 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Oh, Masya Allah. Ya, lebaran lagi berarti. Iya. Walam tajib subuh yaumatil kalailati abil ilmi bi kaifiyatiha. Dan pada ketika itu tidak diwajibkan walam tajib dan orang wajib apa subuh yaumatil kalailati indalam dina mengkono wengi di adamil ilmi karena orang ilmu yakfi bi kaifiyatiha kalawan pertingkahnya salat subuh. Jadi pada waktu itu, pada waktu ketika Isra Mi'raj ya, ketika Isra Mi'raj ya, kan Isra ketika malam ya, mendekati kepada waktu subuh. Nah, pada waktu subuhnya itu belum belum dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena li'adamil ilmi bi kaifiyatnya. Jadi belum ada tata caranya melaksanakan sholat subuh. Itu dilalah apa? Dilalah bahwa ibadah itu harus berdasarkan dengan ilmu. Jadi nggak sembarangan Rasulullah. Ya, Rasulullah agak sembarangan melaksanakannya karena belum ada caranya untuk melaksanakan sholat subuh pada waktu itu menunggu ya wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jelasnya bahwa setiap kita ibadah melaksanakan perbuatan ibadah kepada Allah itu harus didasari dengan ilmu. Musa mengatakan fakuluman bigari ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya, kalau kita beribadah tanpa dengan ilmu, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wajib kita menuntut ilmu. Talab wa ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Makanya ilmu itu di alif lam mim. Ada alif lamnya enggak? Talabul ilmi menunjukkan pada ma'rifat. Dalam kitab sini diterangkan bahwa kewajiban ilmu ya, kewajiban kita menuntut ilmu untuk kita mengerjakan suatu pekerjaan, suatu amal yang wajib ketika itu kita laksanakan. Ya. Contoh, kita melaksanakan sholat setiap waktu. Hukum sholat itu apa? Wajib. Maka menuntut ilmunya hukumnya wajib. Ya kan? Itu tuh. Haji wajib enggak? Wajib haji. Ya, karena termasuk dari rukun Islam yang nomor kelima. Rukun Islam berapa? 5, 1 syahadat, 2 3 4 5 haji. Itu yang semua wajib.
Nah, kewajiban kita mencari ilmunya ketika kita mau melaksanakannya. Jadi sekarang kita belum mau melaksanakan haji, belum wajib kita melaksanakan haji. Walaupun hukum haji itu wajib. Arti enggak? Paham? Insya Allah. Ya, makanya ada alif lamnya ya, menunjukkan kepada ma'rifat khusus ya, itu khusus. Wa furidat kemudian innama tajibul maktubatu ayat salawatul khamsu ala kulli muslim mukallafin baligin akilin zakarin al ghairi. Innama tajibu ang pasine wajib opo al maktubatu salat kang den paduakeun aya shalawatul khamsu tegese pira-pira salat kang 5 ala kulli muslimin ing atase saban-saban wong muslim mukallafin kang mukallaf ai baligin tegese wong kang balik akilin tur kang berakal dakarin tur kang lanang algeri atawa saliyane ieu zakat tohirin tur kang suci. Tuh. Jadi bagi siapa diwajibkannya sholat yang 5 waktu itu? Apakah bagi orang Nasrani, ya, orang Konghucu, gitu kan? Atau siapa? Oh, ala kulli muslimin ingatase saban-saban orang muslim, bagi orang muslim. Jadi kalau kita ngaku sebagai muslim kudu sholat. Jangan sampai kita KTP muslim tapi enggak sholat. Likulli syai'in alamun wa alamul iman as-sholat. Setiap sesuatu itu ada cirinya, ada tandanya. Ya enggak? Ada enggak tandanya? Bebek laki sama bebek perempuan. Ayo siapa yang tahu? Ada tandanya enggak? Bodeng, namanya bodeng. Bukan entong, kalau itu gampang. Bebek ada enggak? Ada. Kalau bebek laki-laki mah buntutnya ngacir. Panjang. Kenapa bentuknya begitu? Panjang. Ya, ngacir. Kalau bebek perempuan mah papat kata. Tuh, ada cirinya. Ya. Nah, setiap sesuatu ada cirinya. Wa alamul iman as-shalah, dan cirinya orang yang beriman itu adalah salat. Ya. Salat. Makanya enggak setiap orang muslim itu beriman. Ya enggak? Enggak setiap orang muslim beriman. Banyak enggak orang muslim enggak salat? Banyak enggak? Banyak lagi. Banyak. Malah itu ya, Bang. Kalau orang kata sama dengan babagi, ya enggak? Tuh, babagi itu kenapa? Karena saya itu rasa seperti kepala yang ada di anggota badan. Kalau orang nggak ada kepalanya ini apa? Gitu. Ya, mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah. Yang belum sholat mau sholat, yang jarang supaya rajin, yang rajin supaya khusyuk, jangan ingat kemana-mana. Takbirnya ingat ke Allah, tahiyatnya udah ada di mana-mana. Ya, masya Allah. Dah, wallah segitu dulu, mudah-mudahan manfaatnya khususnya bagi saya dan umumnya bagi para jamaah. Mudah-mudahan barokahnya kumpulnya kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan segala hajat kita, baik keinginan kita, cita-cita dunia akhirat yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dikabul dan dihasilkan oleh Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita tambah-tambah keberkahan, dan khususnya untuk sahibul majlis, sahibul bait, dan tentunya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan wasilahnya kita kumpulnya di tempat yang ini, di tempat yang mulia ini, segala kesalahan kita mudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khilafan kita dalam ibadah mudah-mudahan dengan barokahnya kita tolak ilmu, mudah-mudahan ada dalam ampunan Allah, ada maaf dalam Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita ditetapkan iman Islam, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul
husnul khatimah bitilkaniyah wa bisil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.